Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di tribulan yang ke-4 di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Lebih Banyak Kesaksian tentang Yesus. Namun sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini, marilah kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, sementara kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, Yohanes tidak bingung atau ragu mengenai identitas Kristus. Di setiap kesempatan, Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak Allah dan sebagai perwujudan dari nubuatan yang dikenapi. Minggu ini kita juga akan belajar bahwa kebenaran menimbulkan perpecahan dan penentuan yang akan menerimanya dengan pikiran terbuka dan hati yang rendah hati. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Kerendahan Hati, Yohanes Pembaptis kembali bersaksi. Yohanes 3 ayat 25 sampai dengan 26. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Akan sangat mudah bagi Yohanes untuk menuruti rasa cemburu. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu apa misinya. Yohanes mengingatkan murid-muridnya bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai Kristus. Sebaliknya, ia datang untuk mengarahkan kepadanya, untuk mempersiapkan jalan baginya untuk menjadi saksi tentang dia. Yohanes 3 ayat 27 sampai dengan 28. Yohanes menggunakan ilustrasi pernikahan. Ia menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai pria. Yohanes 3 ayat 29. Dengan Yesus sebagai mempelai pria. Mempelai wanitanya adalah umat Allah. Hosea 2 ayat 16 sampai dengan 23. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian dengan kata-kata yang menunjukkan kebesaran, Yohanes yang sesungguhnya, ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Saudara, mereka yang menerima kesaksian Yohanes tentang Yesus dan percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Mereka yang tidak menerimanya akan tetap berada di bawah murka Allah. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Pemahaman Baru tentang Mesias. Hamba Tuhan Ellen G. White melalui buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 136 mengatakan, ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah. Sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Saudara, seruan Yohanes tentang anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29,
meskipun secara langsung menunjuk kepada pengorbanan Yesus sebagai korban pendamaian, mungkin disalahpahami bahkan tidak dikenal oleh sebagian besar orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka mengharapkan kedatangan Mesias akan membebaskan mereka dari kekuasaan dan penindasan Romawi dan akan meneguhkan mereka sebagai bangsa yang besar dan kuat. Sosok Yesus yang dimaksudkan Yohanes nampak bagi mereka tidak dapat memenuhi harapan mereka. Karena itu, Yohanes dengan Injilnya ingin mengubah pemahaman mereka tentang Mesias sehingga mereka dapat mengenali di dalam Yesus penggenapan nubuat tentang Raja yang akan datang dan apa yang akan dia lakukan. Dia tidak datang sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa dunia. Itulah tujuannya, itulah misi Yesus. Setelah itu, ketika semuanya selesai, barulah kerajaannya yang terakhir akan datang. Daniel 7 ayat yang ke-18. Bagaimana Yohanes Pembaptis bisa mengenal Yesus sebagai Mesias? Jawabannya adalah bahwa Tuhan yang mengutus Yohanes Pembaptis sebelumnya telah berkata kepadanya, "Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, dan aku memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Yohanes 1 ayat 33 dan 34. Dasar inilah sehingga Yohanes mengenal dengan betul bahwa Yesus adalah Mesias. Keselamatan tidak datang dari filsafat duniawi, ilmu pengetahuan, atau pendidikan tinggi. Keselamatan hanya datang dari Allah kepada hati yang berserah dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Penerimaan dan Penolakan. Setelah pemberian makan lebih dari 5.000 orang secara ajaib, orang banyak siap untuk menobatkan Yesus sebagai Raja. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Namun esok harinya di Kapernaum, Yesus menjelaskan makna rohani dari mujizat tersebut dengan mengatakan, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 35. Yesus menjelaskan lebih rinci bahwa roti ini adalah dagingnya yang dia berikan untuk kehidupan dunia. Yohanes 6 ayat 51. Perkataan ini membuka mata orang banyak akan fakta bahwa Yesus tidak akan menjadi raja duniawi mereka. Akhirnya mereka memilih meninggalkan Yesus dan tidak mengikutinya lagi. Yohanes 6 ayat 66. Melihat orang banyak itu pergi, Yesus bertanya kepada lingkaran yang lebih kecil, yaitu murid-muridnya yang berjumlah 12. Apa mereka juga akan meninggalkan Dia? Jawabannya ada terdapat dalam Yohanes 6 ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Satu jawaban yang sangat tegas dan pasti. Para murid telah bersama Yesus selama beberapa tahun. Berjalan bersamanya, melihat mujizat-mujizatnya, mendengar khotbah-khotbahnya. Mereka tahu dari pengalaman bahwa tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Dia. Keyakinan telah tertanam dalam diri mereka bahwa situasi yang tidak lazim apapun yang nantinya akan terjadi, Dia atau Yesus adalah Mesias, terlepas dari seberapa besar kesalahpahaman mereka tentang tujuan kedatangannya. Hanya setelah kematian dan kebangkitan Yesus, mereka mulai mengerti mengapa Yesus datang. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kesaksian Bapa.
Yesus menghubungkan Bapa dengan karya dan mujizat yang telah Dia lakukan. Dia sangat jelas mengatakan bahwa Bapa telah mengutusnya dan juga bersaksi tentang Dia. Yohanes 5 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Suara Bapa memberi kesaksian pada saat pertama Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kemudian suara Bapa memberi kesaksian kepada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan yang ketiga, orang-orang Yunani yang pergi ke perayaan Paskah ingin bertemu Yesus. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Inilah suara Bapa, kesaksian Bapa atas pribadi Yesus. Saudara, kemuliaan Yesus yang berikutnya adalah saat ia di kayu salib. Kesaksian Bapa tentang Yesus merujuk kepada pengorbanan agung anak domba Allah bagi dosa-dosa dunia. Ini adalah puncak dari pelayanannya di dunia. Kematiannya untuk menggantikan kita telah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Dan di dalam Dia, dengan iman, kita tidak perlu lagi menanggung hukuman itu sendiri. Di pelajaran hari Kamis, dengan judul Kesaksian Orang Banyak. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pernyataan Yesus ini adalah sebuah pengakuan yang menakjubkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah nabi seperti yang dinubuatkan oleh Musa dahulu kala. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19. Yang lainnya berpikir bahwa Yesus adalah Mesias. Namun muncul argumen bahwa Mesias tidak akan datang dari Galilea, bahwa dia harus berasal dari garis keturunan Daud dan harus dilahirkan di Bethlehem. Sebenarnya semua yang mereka katakan ini adalah benar tentang Yesus, namun banyak di antara mereka tidak mengetahuinya. Yohanes 7 ayat 46, firman Tuhan berkata, petugas yang diutus orang Farisi untuk menangkap Yesus tidak berani menyentuhnya, bahkan mereka membawa kesaksian kepada orang Farisi. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Lihat, ini adalah sebuah kesaksian yang dahsyat dari seseorang yang diutus oleh orang Farisi itu. Saudara, saat orang-orang Farisi berkeras dengan argumen dan pernyataan mereka yang menentang Yesus, maka Nikodemus, yaitu seorang Farisi yang percaya pada Yesus, tampil membela Yesus dan mengatakan, Yohanes 7 ayat 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Banyak orang biasa, termasuk beberapa orang bukan Yahudi, menjadi percaya kepada Yesus
setelah menyaksikan pekerjaannya yang besar. Yesus menjadi sangat populer di kalangan orang banyak yang tidak terpelajar dan dengan demikian tidak berpikiran tertutup untuk berprasangka seperti para pemimpin mereka. Tetapi kecemburuan yang bersifat membunuh dari para pemimpin itu telah mencapai titik didih. Mereka menolak untuk percaya pada bukti apapun tentang Yesus, manusia atau ilahi. Apapun yang terjadi, mereka berkeras hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, Yesus harus makin besar dan kita harus makin kecil. Yang kedua, keselamatan tidak datang dari filsafat dunia, ilmu pengetahuan, atau pendidikan tinggi, tetapi hanya datang dari Allah kepada hati yang berserah dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Yang ketiga, dari pengalaman bersama Yesus, para murid-muridnya yakin bahwa dalam situasi yang tidak lazim apapun yang nantinya akan terjadi, Dia adalah Mesias, terlepas dari seberapa besar kesalahpahaman mereka tentang tujuan kedatangannya. Yang keempat, kematiannya untuk menggantikan kita telah membayar lunas semua dosa-dosa kita, dan di dalam Dia dengan iman kita tidak perlu lagi menanggung hukuman itu sendiri. Dan yang kelima, kecemburuan yang bersifat membunuh dari para pemimpin Yahudi membuat mereka menolak untuk percaya pada bukti apapun tentang Yesus, manusiawi atau ilahi. Apapun yang terjadi, mereka berkeras hati. Saudara, inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Semoga membantu kita membuka wawasan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sungguh kami dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kesaksian dari Bapa, bahkan kesaksian dari orang lain. Kiranya ini akan semakin meneguhkan iman kami, kepercayaan kami. Yesus adalah Mesias, Juru Selamat kami, penebus akan dosa-dosa kami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami, memberikan pemahaman kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara. Bagikan bagi yang lain. Dan biarlah banyak orang terberkati melalui pelajaran ini. Selamat belajar, selamat sahabat. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.